Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Kali ini kita membahas emiten yang sedang ramai dibincangkan karena memang emiten ini kebetulan investornya sangat banyak, dan juga emiten ini adalah salah satu emiten yang dimiliki oleh 9 naga ya. Nah, untuk emitennya apa mungkin teman-teman udah menebak ya emitennya apa karena dari foto beliaunya. Jadi langsung aja ya kita akan bahas emitennya adalah emiten PANI ya. Jadi emiten milik Aguan ini dia mau rek isu dengan mengincar dana itu 15,73 triliun. Ini menurut saya adalah salah satu rek isu ya terbesar di tahun ini. Dan menurut saya untuk berharap untuk masyarakatnya bisa menyerap rek isu sebesar ini tuh menurut saya agak pesimis, tapi masih bisa memungkinkan ya. Nah, rek isunya si PANI ini sebenarnya awalnya itu di harga 15.000. Cuman karena kemarin ya ada sedikit suatu tragedi di mana beberapa saham yang melakukan rek isu itu terkendala oleh approval dari OJK. Makanya si PANI ini melakukan perubahan prospektus. Jadi momentum seperti itu dilakukan oleh PANI untuk melakukan perubahan di prospektus. Nah, perubahannya apa? Perubahannya itu kalau nggak salah perubahan harganya. Nah, si PANI ini sebenarnya dia melakukan rek isu itu sebesar 6,19% ya dari total saham beredarnya. Dan 6,19% itu udah setara 15 triliun ya kan, memang PANI marketnya besar gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat kenapa harga sahamnya atau harga pelaksanaan ini dirubah, itu juga karena faktor dari harga sahamnya yang sekarang berat ya. Dalam artian ketika harga sahamnya menyentuh harga 15.000 itu seringkali banyak yang taking profit seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini data dari saham PANI ya. Dalam 3 bulan terakhir atau dalam 2 bulan terakhir itu PANI ketika menyentuh di atas 15.000 itu selalu ada yang jualan. Dan kalau misalkan kita cek dari data broker summary ya, dari bulan September sampai Desember ya, tanggal 1 Desember, kita bisa lihat di sini ada broker LG, broker YP, broker CP ya. Ini menjadi 3 broker yang paling banyak jualan. Artinya apa? Artinya ada orang yang sedang jualan ya, dimana dia ini pegang PANI-nya cukup banyak. Kalau misalnya kita total ini kan 200 ya, sekitar 450 M ya. Nah, yang nampung siapa? Yang nampung ini ada broker AN, broker KI, broker RF, SQMG ya. Dimana kalau misalkan kita lihat si broker SQ ini RF, KI, AN ini broker-broker institusi semua ya. Jadi menurut saya untuk sejauh ini masih cukup aman kalau misalkan kita lihat dari broker summary, karena ini ada pergantian pemain ya. Dari yang awalnya dipegang oleh seorang LG YPCC, dipegang oleh broker institusi. Nah, selanjutnya karena harganya dia menyentuh harga 15 itu sulit ya, menyentuh harga 15.000 sulit, makanya PANI ini turunin rek isunya menjadi 12.975 atau mungkin kita bulatkan 13.000. Kenapa? Karena kalau misalkan dia harganya di bawah 15.000 itu rek isunya nggak menarik, orang-orang nggak mau tebus. Tapi kalau misalkan rek isunya di bawah ya, harga pelaksanaan di bawah harga pasar, itu buat orang menjadi tertarik untuk tebus. Makanya harga pelaksanaan itu diturunin seperti itu. Nah, kalau kita lihat struktur pemegang sahamnya itu ada PT Multi Arta Pratama atau MAP ya. Itu pegang 87,78%. Dimana kalau kita lihat pemegang sahamnya PANI ini cukup stabil ya dalam 6 bulan terakhir, itu di kisaran 47.000 orangan. Dan kalau kita lihat juga dari presiden direkturnya
mungkin kita highlight ya Bapak Sugianto Kusuma ya, atau Aguan, ini adalah owner juga dari PANI. Terus selanjutnya yang sering ditanyakan orang ya, apakah PANI ada standby buyer-nya ya? Nah, saya ini mengutip berita dari IDX Channel. Nah, di sini dikatakan bahwa PANI ini akan berencana menerbitkan 1,12 miliar RAIC atau lembar saham, atau setara 6,69%. Nah, selain itu, ini perseroan mengubah harganya menjadi 12.975 seperti yang saya jelaskan tadi ya, di mana PT MAP yang tadi saya jelaskan sebagai pemegang saham utamanya ini akan menyerap sebagian dari RAIC-nya. Jadi PT MAP itu tidak akan menyerap seluruh saham RAIC-nya, tapi dia cuma sebagian, di mana MAP ini menyediakan dana 10,8 triliun untuk mengikuti RAIC isu kali ini. Di mana kalau misalnya kita lihat MAP kan tadinya menguasai 87,78%, sehingga memperoleh hak sebesar 1,06 miliar. Nah, si MAP ini berkomitmen dia ini cuma menyerap 36,21%. Dengan begitu, nanti MAP itu cuma butuh modal 5 triliun. Nah, sisanya gimana? Sisanya itu dijelaskan juga di sini. Sementara sisa RAIC-nya tidak ditebus oleh MAP dan pemegang saham lainnya akan dialokasikan bagi mereka yang memesan lebih besar dari haknya secara proporsional. Jika masih ada sisa, maka MAP akan melakukan pemesanan tambahan maksimal 450 juta RAIC dengan dana yang disiapkan adalah 5,8 triliun. Jadi si MAP ini sudah nyiapin 10,8 triliun. Terus ada juga standby buyer lain, yaitu ada BCA Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas. Nah, keduanya ini siap menyerap sisa RAIC-nya itu sebanyak 228 juta atau setara 2,97 triliun atau 3 triliun lah ya. Nah, jika masih ada sisa yang melakukan alokasi pemesanan tambahan akan pembeli siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portofolio perseroan. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya apakah ada standby buyer-nya, ada ya. Jadi standby buyer-nya itu PT MAP, terus ada BCA Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas. Cuman di sini dijelaskan bahwa si pengendalinya ini cuma akan menyerap sebagian saja, jadi tidak akan menyerap semuanya. Dan menurut saya untuk sisanya nanti si PANI ini atau pemiliknya PANI ini akan berharap bahwa masyarakat ini akan ikut serta mengeksekusi RAIC-nya, karena kan harga pelaksananya udah diturunin, makanya perlu harga pelaksana yang diturunin ya, karena memang butuh dana ya, seperti itu. Nah, dana untuk RAIC ini untuk apa? Jadi dana untuk RAIC itu nanti akan dibelikan saham CBDK. Makanya kalau kita lihat saham CBDK dalam beberapa hari terakhir ini sahamnya udah naik ya. Udah naik bahkan dari harga 6.000 sekarang udah 9.000-an. Nah, mungkin yang terakhir ya. Apakah saham PANI ini menarik ya? Menurut saya setelah RAIC mungkin PANI bisa menjadi saham yang menarik ya. Tapi itu balik lagi, itu apakah RAIC isunya nanti akan berhasil atau tidak ya. Kalau misalkan RAIC tidak berhasil ya, ada rumor terkait dengan si RAIC-nya ini memang kenapa pengendalinya mengeksekusi sebagian, karena memang pengendalinya ingin masyarakatnya tebus. Kenapa? Biar free float-nya dari PANI ini bisa naik. Seperti yang kita tahu aturan MSCI itu kan ada aturan terkait dengan free float ya, dimana free float ini saat ini tuh harus dari masyarakat, makanya dia melakukan aksi RAIC isu biar masyarakatnya tebus, biar free float-nya itu bisa naik. Akhirnya apa? Akhirnya PANI bisa masuk ke indeks MSCI gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya menjadi klien stock riset, itu juga bisa hubungi ya di 0811 888 4657. Mungkin itu aja dari saya, sampai jumpa di next video.